Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 4 untuk tugas kelompok dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer semester 3 ini. Izinkan saya memperkenalkan atas nama Muhammad Sorti Amrullah, NPM 2019-040023, selaku Ketua Kelompok, beserta 4 anggota kelompok yang jajarannya adalah Ahmad Mardi, NPM 2019-040004, Topan Dirgantara, NPM 2019-040009, Elizabeth Patintingan, NPM 2019-040014, dan Arhani Mandan, NPM 2019-040036. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai lingkungan fisik dan ergonomi. Pendahuluan. Perkembangan teknologi saat ini begitu pesatnya, sehingga peralatan sudah menjadi kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan. Artinya, peralatan teknologi merupakan penunjang yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas untuk berbagai jenis pekerjaan. Di samping itu, di sisi lain akan terjadi dampak negatif bila kita kurang waspada menghadapi bahaya potensial yang mungkin timbul. Hal ini tidak akan terjadi jika dapat diantisipasi berbagai risiko yang mempengaruhi kehidupan para pekerja. Berbagai risiko tersebut adalah kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan kecelakaan akibat kerjanya yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian. Antisipasi ini harus dilakukan oleh semua pihak dengan cara penyesuaian antara pekerja, proses kerja, dan lingkungan kerja. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan ergonomi. Definisi ergonomi. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi ialah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia, ialah menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupa penyesuaian ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar dengan melelahkan pengaturan suhu, cahaya, dan kelembaban bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Sejarah ergonomi. Pada zaman dahulu ketika masih hidup dalam lingkungan yang alam asli, kehidupan manusia sangat tergantung pada kegiatan tangannya. Alat-alat, perlengkapan-perlengkapan, atau rumah-rumah sederhana dibuat hanya sekedar untuk mengurangi ganasnya alam pada saat itu. Perubahan waktu, walaupun secara perlahan-lahan, telah merubah keadaan manusia dari keadaan primitif menjadi manusia yang berbudaya. Kejadian ini antara lain terlihat pada perubahan rancangan peralatan-peralatan yang dipakai, yaitu mulai dari batu yang tidak berbentuk menjadi batu yang mulai berbentuk, dengan meruncingkan beberapa bagian dari batu tersebut. Perubahan pada alat sederhana ini menunjukkan bahwa manusia sejak awal kebudayaannya berusaha memperbaiki alat-alat yang dipakainya untuk memudahkan pemakaiannya. Hal ini terlihat lagi pada alat-alat batu runcing yang bagian atasnya dipahat bulat tepat sebesar genggaman sehingga lebih memudahkan dan menggerakkan pemakaiannya. Banyak lagi perbuatan-perbuatan manusia yang serupa dengan itu dari abad ke abad. Namun hal tersebut berlangsung secara apa adanya, tidak teratur dan tidak terarah, bahkan kadang-kadang secara kebetulan. Baru di abad ke-20 ini, orang mulai mensistematiskan cara-cara perbaikan tersebut dan secara khusus mengembangkannya. Usaha-usaha ini berkembang terus dan sekarang dikenal sebagai salah satu cabang ilmu yang disebut ergonomi. Ergonomi ialah salah satu cabang ilmu yang sistematis, memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja, sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup ergonomi.
Pelaksanaan dan penerapan ergonomi di tempat kerja dimulai dari yang sederhana dan pada tingkat individual terlebih dahulu. Rancangan yang ergonomis akan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, serta dapat menciptakan sistem serta lingkungan kerja yang cocok, aman, nyaman, dan sehat. Tujuan ergonomi. Adapun tujuan penerapan ergonomi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan meniadakan beban kerja tambahan baik fisik maupun mental, mencegah penyakit akibat kerja dan meningkatkan kepuasan kerja. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan jalan meningkatkan kualitas kontak sesama pekerja, pengorganisasian yang lebih baik dan menghidupkan sistem kebersamaan dalam tempat kerja. 3. Berkontribusi di dalam keseimbangan rasional antar aspek teknik, ekonomi, antropologi, dan budaya dari sistem manusia mesin untuk tujuan meningkatkan efisiensi sistem manusia mesin. Manfaat ergonomi. Manfaat pelaksanaan ergonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurunnya angka kesakitan akibat kerja. Kedua, menurunnya kecelakaan kerja. Ketiga, biaya pengobatan dan kompensasi berkurang. Keempat, stres akibat kerja berkurang. Kelima, produktivitas membaik. Keenam, alur kerja bertambah baik. Ketujuh, rasa aman karena bebas dari gangguan cedera. Dan terakhir, kepuasan kerja meningkat. Ruang lingkup ergonomi sangat luas aspeknya, antara lain meliputi 1. Teknik, 2. Fisik, 3. Pengalaman psikis, 4. Anatomi, utamanya yang berhubungan dengan kekuatan dan gerakan otot dan persendian, 5. Antropometri, 6. Sosiologi, 7. Fisiologi, terutama berhubungan dengan temperatur tubuh, oksigen uptake, pulse, dan aktivitas otot, 8. Desain, dan lain-lain. Metode-metode ergonomi. 1. Diagnosis dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, inspeksi tempat kerja, penilaian fisik pekerja, uji pencahayaan, ergonomik checklist, dan pengukuran lingkungan kerja lainnya. Variasi akan sangat luas, mulai dari yang sederhana sampai kompleks. 2. Treatment. Pemecahan masalah ergonomi akan tergantung data dasar pada saat diagnosis. Kadang sangat sederhana seperti merubah posisi meubel, letak pencahayaan atau jendela yang sesuai. Membeli furnitur sesuai dengan dimensi fisik pekerja. 3. Follow up. Dengan evaluasi yang subjektif atau objektif. Subjektif misalnya dengan menanyakan kenyamanan bagian badan yang sakit, nyeri bahu dan siku, keletihan, sakit kepala, dan lain-lainnya. Secara objektif, misalnya dengan parameter produk yang ditolak, absensi sakit, angka kecelakaan, dan lainnya. Aplikasi atau penerapan ergonomi. 1. Posisi kerja. Terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada kedua kaki. Proses kerja. Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dengan sesuai dengan ukuran antrometrinya. Harus dibedakan ukuran antrometri barat dan timur. 3. Tata letak dan tempat kerja. Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. 4. Mengangkat beban. Bermacam cara-cara mengangkat beban yakni dengan kepala, bahu, lengan, punggung, dan lain-lain. Beban yang terlalu berat
dapat menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot, dan persendian akibat gerakan yang berlebihan. Penyakit-penyakit di tempat kerja yang berkaitan dengan ergonomi. Semua pekerja secara kontinu harus mendapat supervisi medis teratur. Supervisi medis yang biasanya dilakukan terhadap pekerja antara lain yaitu 1. Pemeriksaan sebelum bekerja bertujuan untuk menyesuaikan dengan beban kerjanya. Yang kedua, pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala bertujuan untuk memastikan pekerja sesuai dengan pekerjaannya dan mendeteksi apabila ada kelainan. Yang ketiga, nasihat. Harus diberi tentang higien dan kesehatan, khususnya pada wanita muda dan yang sudah berumur. Setelah pekerja melakukan pekerjaannya, biasanya mereka mengalami kelelahan, dan beberapa ahli membedakan kelelahan itu sebagai berikut. Yang pertama, kelelahan fisik. Kelelahan fisik akibat kerja yang berlebihan, di mana masih dapat dikompensasi dan diperbaiki performanya seperti semula. Kalau tidak terlalu berat, kelelahan ini bisa hilang setelah istirahat dan tidur yang cukup. Yang kedua, kelelahan yang patologis. Kelelahan ini tergantung dengan penyakit yang diderita. Biasanya muncul tiba-tiba dan berat gejalanya. Yang ketiga, psikologis dan emosional. Kelelahan ini adalah bentuk yang umum, kemungkinan merupakan sejenis psikosomatik pada penderita. Semangat yang baik dan motivasi kerja akan mengurangi angka kejadiannya di tempat kerja. Upaya kesehatan kerja dalam mengatasi kelelahan. Meskipun seseorang mempunyai batas ketahanan, akan tetapi berbagai hal di bawah ini akan mengurangi kelelahan yang tidak seharusnya terjadi. A. Lingkungan harus bersih dari zat-zat kimia. Pencahayaan dan ventilasi harus memadai dan tidak ada gangguan bising. B. Jalan kerja sehari, diberikan waktu istirahat sejenak dan istirahat yang cukup saat makan siang. C. Kesehatan pekerjaan harus tetap dimonitor. D. Tempo kegiatan tidak harus terus-menerus. E. Waktu pekerjaan dari ke tempat kerja harus sesingkat mungkin kalau memungkinkan. F. Secara aktif mengidentifikasi sejumlah pekerjaan dalam peningkatan semangat kerja. G. Fasilitas rekreasi dan istirahat harus disediakan di tempat kerja. H. Waktu untuk liburan harus diberikan pada semua pekerja. I. Kelompok pekerja yang rentan harus diawasi, misalnya pekerja remaja, wanita hamil, pekerja yang telah berumur, pekerja shift dan migran. J. Para pekerja yang mempunyai kebiasaan pada alkohol dan zat stimulan atau zat adiktif lainnya perlu diawasi. Pemeriksaan kelelahan. Tes kelelahan tidak sederhana, biasanya tes yang dilakukan seperti tes pada kelompok mata dan kecepatan refleks jari dan mata serta kecepatan mendeteksi sinyal atau pemeriksaan pada sebut otot secara elektrik dan sebagainya. Persoalan yang terpenting adalah kelelahan yang terjadi akan ada hubungan dengan masalah ergonomi, karena mungkin saja masalah ergonomi akan mempercepat terjadinya kelelahan. Aplikasi ergonomi untuk perancangan tempat kerja. Pelatihan bidang ergonomi sangat penting, sebab ahli ergonomi umumnya berlatar belakang pendidikan teknik, psikolog, fisiologi, atau dokter. Meskipun ada juga yang dasar keilmuannya tentang desain, manajer, dan lain-lain. Akan tetapi, semuanya ditujukan pada aspek proses kerja dan lingkungan kerja.
Aspek psikologi ergonomi. Dengan penerapan prinsip ergonomi di atas diharapkan dapat mengurangi tingkat stres yang diakibatkan karena kelelahan ketika melakukan perjalanan jauh pada pengguna kendaraan beroda 4. Selain itu, dengan berkurangnya tingkat stres, maka unsur keamanan dan keselamatan pun akan lebih meningkat. Memahami prinsip ergonomi akan mempermudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan meskipun ilmu pengetahuan dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut terus berubah. Prinsip ergonomi adalah pedoman dalam menerapkan ergonomi di tempat kerja. Menurut Baiduri, dalam diktat kuliah ergonomi terdapat 11 prinsip ergonomi yaitu sebagai berikut. 1. Bekerja dalam posisi atau postur normal. 2. Mengurangi beban berlebihan. 3. Menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan. 4. Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh. 5. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan. 6. Minimalisasi gerakan statis. 7. Minimalisasikan titik beban. 8. Mencakup jarak ruang. 9. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 10. Melakukan gerakan olahraga dan perenggangan saat bekerja. 11. Membuat agar display dan contoh mudah dimengerti. Contoh aplikasi ergonomi. Mengendarai mobil dengan jarak tempuh yang cukup jauh sangat melelahkan bagi pengemudi. Hal tersebut wajar terjadi pada setiap orang karena banyaknya gerakan yang harus dilakukan saat mengemudi. Apalagi jenis gerakan yang dilakukan sifatnya monoton, sehingga menimbulkan kebosanan. Apabila keadaan semacam ini berlangsung cukup lama, maka akan menimbulkan rasa hambar, lelah, dan puncaknya adalah rasa ngantuk. Meskipun sesungguhnya secara psikologis rasa lelah bersifat melindungi, sama seperti rasa lapar. Timbulnya rasa lelah berarti memberi isyarat kepada manusia untuk menghindari ketegangan lebih lanjut dan memberi kesempatan untuk memulihkan tenaga. Apabila dalam kondisi lelah terus dipaksakan, maka akan mengurangi kesiagaan yang dapat membuahkan kesalahan atau kecelakaan bagi pengemudi atau orang lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, pengemudi memerlukan waktu untuk beristirahat walau sejenak. Di samping itu, kendaraan yang dikemudikan harus mampu bergerak secara tepat sesuai kehendak pengemudi sehingga agar keterkaitan antara manusia dengan kendaraan dapat berjalan seerasi. Informasi yang diberikan harus tersedia setiap saat dan secepat mungkin. Demikian juga perintah yang diberikan ke pengemudi harus segera mendapat respon yang cepat dan tepat dari kendaraannya. Kondisi yang tidak ergonomis dapat diberikan contoh antara lain. 1. Tempat duduk tidak nyaman dan terlalu rendah sehingga mengganggu medan pandang. 2. Ruang kemudi terlalu sempit. 3. Desain interior kurang indah dan penempatan kontrol-kontrol tidak tepat. Ergonomi merupakan suatu cara untuk menekan agar kelelahan yang timbul pada manusia sekecil mungkin sehingga menurunnya gerak refleks pengemudi. Karena kelelahan dapat ditingkatkan dan interval waktu siaga sampai timbulnya kelelahan dapat diperpanjang. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang ergonomis, antara lain desain tempat duduk, perlengkapan pengendali kendaraan, medan pandang, instrumen dan panel, desain interior, dan kontrol-kontrol. Desain tempat duduk. Kelengkapan mobil yang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengemudi atau penumpang adalah tempat duduk. Karena sebagian besar tubuh manusia berada di sisi
Berbeda dengan perangkat lainnya yang hanya dikenai sebagian kecil anggota badan manusia. Oleh karena itu, kenyamanan tempat duduk mempunyai pengaruh terhadap kenyamanan secara menyeluruh bagi yang menempatinya. Kenyamanan tempat duduk sangat dipengaruhi oleh distribusi tekanan permukaan tempat duduk. Orang-orang yang berada di atasnya akan disangga di bagian pinggul dan punggungnya oleh permukaan tempat duduk. Apabila penyangga tersebut terlalu kuat, pengemudi akan tersiksa dan mengakibatkan kelelahan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa ngantuk. Keadaan yang sama akan dialami jika tata letak penyangga berada pada tempat yang salah. Untuk meningkatkan kenyamanan, maka tempat duduk harus dirancang secara khusus karena pengemudi akan duduk lama di atasnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat tempat duduk dengan tekanan yang cukup tinggi di sekitar tulang pinggul, tetapi harus mempunyai tekanan yang lebih rendah di bagian paha dan sekitar tulang ekor. Artinya tempat duduk tidak menerima tekanan yang besar dan berpusat di suatu tempat. Berat badan akan disebar secara merata dan sedikit tekanan di bagian belakang dan samping tubuh. Tekanan yang tinggi pada suatu tempat tertentu akan menyebabkan bagian tubuh tersebut menjadi mudah lelah. Kelelahan suatu bagian tubuh akan menurunkan daya tahan dan konsentrasi pengemudi, hingga kecenderungan terjadinya kecelakaan menjadi lebih besar. Karena setiap pengemudi mempunyai bentuk tubuh yang berbeda, maka diperlukan pengatur jarak dan kemiringan sandaran yang dapat disetel. Roda kemudi, pedal rem, dan pedal kopling. Bentuk dan ukuran roda kemudi atau setir sangat mempengaruhi kenyamanan pengemudi, karena keduanya berkaitan dengan kebutuhan tenaga yang diperlukan untuk memutarkannya dan ruang gerak pengemudi. Diameter roda kemudi yang besar dapat meringankan kemudi, tetapi banyak memerlukan ruangan atau tempat. Sebaliknya, jika diameter roda kemudi terlalu kecil, maka ruang kemudi lebih luas, tetapi diperlukan tenaga yang lebih besar untuk memutarkannya sehingga dapat cepat melelahkan pengemudi. Namun diameter roda kemudi yang kecil sangat sensitif terhadap setiap gerakan roda kendaraan. Artinya dengan gerakan yang sedikit mampu menggerakkan roda kendaraan. Untuk itu, perlu diciptakan roda kemudi yang tidak memerlukan tenaga yang besar untuk memutarkannya. Bentuk roda kemudi pada umumnya bulat, tetapi ada juga yang berbentuk elips atau oval. Roda kemudi bentuk elips ini dapat mengatasi kelelahan atau kelemahan seperti yang dijelaskan di atas. Dengan roda kemudi bentuk elips, maka tenaga yang dibutuhkan untuk memutarkannya saat belok lebih kecil dan kemudian lebih sensitif pada saat mobil berjalan lurus. Untuk menyesuaikan ukuran tubuh pengemudi, maka diupayakan agar posisi roda kemudi dapat disetel dengan merubah kemiringan batang poros atau kemudi. Maka letak roda kemudi dikonstruksi sedemikian rupa sehingga dapat mengkerut pada saat terjadi benturan yang cukup keras, misalkan pada saat terjadi kecelakaan, sehingga pengemudi terhindar dari himpitan roda kemudi saat terjadi kecelakaan. Banyak upaya yang dilakukan perusahaan mobil Volvo yang menerapkan konsep safety check atau ruang aman, yaitu ruang penumpang yang sangat kokoh, tetapi bagian depan dan belakang mobil berfungsi sebagai peredam. Jika terjadi tabrakan frontal yang fatal, kap mesin terlipat ke atas, spakbor terlipat ke sisi mesin, dan bak transmisi jatuh ke bawah. Dengan demikian, ruang penumpang tetap aman.
dari kemungkinan terdesak mesin atau bak transmisi. Pada mobil Saab 9000 dilengkapi dengan bumper yang mampu menahan benturan tanpa mengakibatkan kerusakan hingga kecepatan 12,5 mil per jam. Bumper dirancang khusus dengan pemakaian pegas yang mampu meredam energi bila terjadi tumpukan pada kecelakaan rendah. Pedal kopling dan pedal rem juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengemudi. Posisi pedal terhadap kaki pengemudi akan mempengaruhi kerja kaki dan pada saat mengemudi. Medan pandang dan kemampuan pandang. Medan pandang pengemudi meliputi bagian depan, bagian samping, atas dan bawah. Untuk memonitor semua medan pandang tersebut, maka diperlukan kaca bawah. Untuk memonitor semua medan pandang tersebut, maka diperlukan kaca spion yang cukup lebar. Kemampuan yang merefleksikan keadaan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata mutlak harus dimiliki oleh kaca spion. Penempatannya pun harus menemui prinsip ergonomi, artinya dapat dengan jelas menggambarkan situasi yang sesungguhnya. Kemampuan pandang pengemudi dapat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Misalnya saja pada saat turun hujan, adanya kabut tebal, dan sebagainya. Terlebih lagi pada malam hari, seringkali berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan dengan sinar atau sorot lampu yang tidak memenuhi standar. Untuk meningkatkan kemampuan pandang dan memberikan tingkat ergonomi yang lebih baik, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan atau penambahan perlengkapan khusus. Cara yang dapat ditempuh antara lain dengan memakai kaca depan dan bagian interior yang tidak memantulkan sinar sehingga pengemudi tidak silau. Kemampuan pandang di malam hari dipengaruhi oleh terangnya lampu dan arah penyinaran. Lampu jenis halogen dapat memberikan penerangan yang lebih baik dibanding lampu biasa. Arah sinar lampu sebaiknya tidak terlalu pendek atau terlalu tinggi. Masing-masing jenis kendaraan memiliki spesifikasi atau ukuran arah sinar terhadap garis horizontal dan tergantung posisi lampu terhadap permukaan tanah. Dengan arah sinar yang tepat akan memperbaiki kemampuan pandang dan tidak mengganggu pengemudi dari arah yang berlawanan. Berkurangnya kemampuan pandang akibat adanya kabut dapat diatasi dengan menempatkan lampu kabut atau lampu berwarna kuning. Sinar lampu kabut mampu menembus kabut sampai beberapa meter sehingga dapat memperbaiki kemampuan pandang saat terjadi kabut. Apabila hanya mengandalkan lampu depan untuk menembus kabut, maka pengemudi akan merasa cepat lelah, kemampuan pandang berkurang. Pada saat hujan turun, kemampuan pandang terhalang oleh air hujan dan kabut atau embun yang menempel pada dinding kaca dan belakang bagian alam. Untuk wiper yang mampu mengikis air hujan, kecepatan gerak wiper dapat disesuaikan dengan banyaknya air hujan yang menempel pada dinding kaca. Untuk mobil-mobil mewah ada yang telah dilengkapi dengan pengatur otomatis pergerakan wiper dengan interval waktu tertentu. Misalnya, pada saat gerimis, wiper dapat diatur gerakannya hanya sesekali saja. Namun saat hujan deras, gerak wiper dipercepat. Sebagai contoh, seperti pada mobil Volkswagen telah menggunakan penghapus kaca yang terprogram. Pada kecepatan tertentu, kadang-kadang hanya diperlukan pada penghapus kaca.
Tetapi, jika diperlukan bantuan yang lain, maka tingkat memijit tombol sekali lagi sehingga kedua wiper akan bekerja sama. Untuk waktu penghapusan pun dapat diprogram ulang beberapa waktu yang diperlukan. Instrumen dan panel yang mudah dibaca. Apabila pengemudi menginginkan mengendarai mobilnya dengan aman, sebelumnya harus mengerti bagaimana instrumen dan meter-meter bekerja. Di samping itu, perlengkapan tersebut harus akurat dan mudah dibaca. Untuk mengetahui kemampuan pengemudi dalam membaca instrumen, dilakukan pengujian dengan menggunakan metode elektrooculografi. Metode ini menggunakan perangkat yang bentuknya seperti helm pengaman yang dipasang pada kepala pengemudi. Dengan menggunakan 2 elektrode yang ditempatkan di sekeliling mata, maka dapat diketahui ukuran, terangnya suatu warna dan posisi dari meter-meter yang dikehendaki pengemudi. Dari hasil berbagai pengujian dikembangkan dual vision meter, yaitu salah satu dari tipe meter yang dapat mengurangi waktu untuk melihat informasi yang diberikan. Untuk memperbaiki kemampuan pandang biasa digunakan cara pemantulan dari perangkat meter dengan menggunakan cermin. Cara tersebut sangat menguntungkan karena mata tidak perlu memperbaiki fokus setelah membaca meter. Kesan yang sama jauh dengan jarak pandang keluar diberikan oleh meter tersebut sehingga sangat menguntungkan pada saat kendaraan berjalan dengan kecepatan tinggi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk membaca dan kembali ke posisi awal dengan pola meter dipantulkan dengan menggunakan dual meter vision jauh lebih cepat, sekitar 10%. Kecepatan ini dibandingkan dengan pembacaan langsung tanpa pantulan. Dari hasil pengujian terhadap beberapa pengemudi dengan cara pantulan, ternyata menghasilkan kecepatan yang sama dalam pembacaan sehingga cara ini baik untuk mobil yang mampu bergerak cepat atau saat melaju di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Indikator yang dianggap penting dapat diberikan lampu peringatan jika terjadi gangguan. Misalnya, indikator pengukuran bahan bakar akan menyala jika menunjukkan angka kritis atau bensin hampir habis. Demikian pula dengan pengukur putaran mesin, tekanan pelumas, pengukur kapasitas minyak rem dalam reservoir, indikator pengisian baterai. Juga penting diberikan tambahan lampu peringatan. Dengan demikian, pengemudi tidak perlu melihat angka instrumen, sehingga memudahkan pengemudi jika terjadi gangguan atau kerusakan dalam sistem. Penentuan warna pada panel atau dashboard atau tempat meter-meter dan sekitar pengemudi perlu mendapat perhatian dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang ergonomis. Susunan panel dengan warna hitam nampak lebih gelap dan mampu mengurangi pantulan cahaya. Dengan cara ini, kelelahan pengemudi dapat dikurangi terutama pada malam hari. Antropometri menurut Stephenson tahun 1989 dan Nurmianto 1991 adalah satu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Ukuran antropometri posisi duduk. Tinggi badan posisi duduk pria 864 mm, wanita 834 mm. Tinggi bahu posisi duduk pria 576 mm, wanita 550 mm. 3 siku posisi duduk pria 231 mm, wanita 229 mm.
Tinggi lutut pria 496 mm, wanita 472 mm. Tinggi lipat lutut pria 403 meter, wanita 382 meter. Biomekanika. Biomekanika suatu bidang kajian dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Franklin dan Nordin (1980) mendefinisikan biomekanika sebagai berikut. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Kevin (1991) membuat istilah biomekanika kerja (okupasional biomekanik) didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerjaan dapat meningkatkan performanisnya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja. Itulah pembahasan kami mengenai lingkungan fisik dan ergonomi. Jika kekurangan dan kesalahan pada presentasi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.